Saya selalu memiliki pandangan yang sangat kuat mengenai hal ini, dan saya terus mengamati dengan saksama apa yang dilakukan oleh orang lain. Ratu Camilla disebut-sebut tertangkap basah sedang merencanakan pencairan kekayaan besar milik monarki sesaat sebelum terjadinya pergantian takhta. Perseteruan penuh luka yang telah berlangsung selama 30 tahun sejak kematian Putri Diana dan mencapai puncaknya dalam sebuah insiden dorongan keras terhadap Putri Kat di siaran langsung televisi, kini dikisahkan telah berubah menjadi perang terbuka demi mempertahankan kedudukan. Dengan memanfaatkan kondisi Raja Charles yang semakin melemah akibat penyakit serius, Camilla dan adik perempuannya, Annabel, diduga diam-diam menandatangani surat kuasa untuk memindahkan kepemilikan Raymil House, sebuah properti senilai 81 museum. Tujuan mereka disebut-sebut adalah menguras aset kerajaan demi kepentingan anak-anak Camilla sendiri. Namun, Camilla tidak pernah menduga bahwa rencana tersebut dikabarkan telah terekam sepenuhnya oleh Pangeran William melalui alat perekam berukuran sangat kecil yang disembunyikan di dalam sebuah bros antik. Akankah bukti kuat dari bros tersebut memungkinkan William menjalankan rencana balas dendamnya atas mendiang sang ibu dan mencabut mahkota dari kepala ibu tirinya? Bagaimana Camilla akan menghadapi pengungkapan publik yang paling memalukan dalam sejarah keluarga kerajaan ketika ia dikhianati oleh putra kandungnya sendiri pada malam gala agung kerajaan? Yongkirja pribadi, Pangeran William diselimuti cahaya kuning redup yang terasa tidak sehat berasal dari sebuah lampu meja di sudut ruangan. Suasana begitu sunyi hingga desahan berat sang pangeran yang berusaha ditahannya terdengar jelas. Ia menatap tajam buku besar bersampul kulit milik Kadipaten Cornwall yang terletak di atas mejanya. Laporan tahunan Nimbuno terbuka di hadapannya. Deretan angka yang panjang memperlihatkan aliran uang yang keluar dari sumber kehidupan finansial keluarga kerajaan. Bagi dunia luar, angka-angka tersebut mungkin hanya terlihat sebagai catatan keuangan yang dingin dan tanpa emosi. Namun, bagi William, setiap baris tinta di halaman itu menyerupai luka yang tidak pernah sembuh, sebuah pengingat pahit atas penghinaan yang dialami mendiang ibunya, Putri Diana, hingga akhir hayatnya. Tatapan sang pangeran berhenti pada satu nama yang telah lama tertanam dalam pikirannya, seperti duri beracun, Annabel Elliot. Kenangan dari tahun 1970 kembali menerjang seperti badai salju yang membekukan, meninggalkan bekas mendalam dalam jiwa William yang saat itu baru berusia 11 tahun. Pada masa itulah, rekaman percakapan kontroversial yang dikenal sebagai Tampon Gate bocor kepada publik internasional dan mengungkap hubungan pribadi antara ayahnya dan Camilla. Dalam narasi ini, suara Camilla yang terdengar tertawa kecil dan menggoda melalui sambungan telepon dianggap telah meruntuhkan topengnya, memperlihatkan sifat yang digambarkan sebagai serakah dan penuh perhitungan. Diana disebut telah dijadikan sebagai kedok yang tidak bersalah, seorang istri yang diperlakukan seperti boneka, agar hubungan rahasia tersebut dapat terus berlangsung tanpa hambatan. William masih mengingat dengan jelas malam-malam panjang ketika ia menyaksikan ibunya menangis tanpa kendali di sudut-sudut gelap istana Kensington. Tubuh Diana yang rapuh gemetar hebat, terhimpit oleh pengkhianatan, kebohongan, dan tekanan psikologis yang dikisahkan berasal dari suaminya sendiri, serta perempuan bernama Camilla. Narasi tersebut menyatakan bahwa tindakan Camilla tidak mungkin berjalan tanpa bantuan seorang kaki tangan yang cakap, sosok bayangan yang setia, yang diam-diam mengatur sekaligus menyembunyikan pertemuan-pertemuan terlarang mereka. Orang itu disebut tidak lain adalah Annabel Elliot, adik kandung Camilla. Annabel dikisahkan secara aktif mengubah rumah pribadinya di Dorset menjadi tempat pertemuan yang tersembunyi. Pintu rumah itu disebut selalu terbuka untuk menyambut Charles dan Camilla dalam pertemuan rahasia mereka. Bahkan pada masa ketika Diana sedang mengalami tekanan emosional yang berat dan kelelahan mendalam. Annabel dituduh membuat berbagai kebohongan dan alibi. Ia juga disebut menggunakan keterampilannya sebagai desainer interior untuk menciptakan tempat perlindungan rahasia bagi kakaknya,
sementara kehormatan Putri Wales dikorbankan. Menurut narasi tersebut, keterlibatan itu kemudian memberinya keuntungan finansial yang berlangsung selama hampir 20 tahun. Sejak 2005, Annabel dikabarkan secara rutin menerima bayaran atas jasa desain interior yang bersumber dari dana kerajaan. Pembayaran tersebut digambarkan sebagai bentuk balas jasa terselubung yang diberikan Camilla kepada adiknya melalui pengaruh yang dimilikinya. Sejumlah besar uang dikisahkan terus mengalir ke rekening Annabel dari tahun ke tahun, seakan menjadi bentuk perlawanan yang angkuh terhadap kenangan mendiang Diana. William telah menahan kemarahan itu sejak usia 15 tahun, ketika ia berjalan dengan kepala tertunduk di belakang peti jenazah ibunya, disaksikan oleh jutaan orang yang berduka. Dalam hatinya, ia disebut telah bersumpah bahwa suatu hari nanti orang-orang yang mengambil keuntungan dari mahkota akan membayar harga atas perbuatan mereka. Puncak kemarahannya terjadi pada 2023 ketika Annabel Elliot tampil dalam sebuah program televisi. Di hadapan jutaan penonton, ia memuji Camilla sebagai sosok yang setia, teguh, dan menjadi penopang monarki. Ia menggambarkan kakaknya sebagai perempuan hebat yang telah melakukan banyak pengorbanan. Bagi William, pujian terbuka terhadap perempuan yang dianggap turut menghancurkan kehidupan Diana itu terasa sangat menyakitkan. Terlebih lagi, Annabel masih menerima pembayaran dari sumber keuangan yang berada di bawah pengelolaan William setelah ia mengambil alih Kadipaten Cornwall. Hal tersebut dianggap sebagai tamparan langsung terhadap kehormatan William. Sebuah penghinaan yang tidak lagi bersedia ia toleransi. William perlahan mengangkat pena bertinta hitam, ujungnya yang tajam menyentuh halaman laporan tahunan 2024. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih, tetapi setiap gerakannya tetap tegas, terkendali dan dingin. Tanpa peringatan, tanpa diskusi, serta tanpa penjelasan kepada pihak ratu, William menarik sebuah garis kuat melintasi kotak status pembayaran Annabel Elliot. Kemudian, dengan tulisan yang tajam dan tidak mungkin disalahartikan, ia menuliskan satu kata. Nel, nolu. Hanya satu kata. Tetapi bobotnya digambarkan seperti kapak seorang algojo. Keputusan itu secara resmi memutus aliran bayaran yang disebut telah diterima Annabel selama hampir 2 dekade. Tembakan pertama dalam upaya menuntut keadilan bagi Diana telah dilepaskan, langsung menghantam pusat keuangan pribadi pihak yang dianggap sebagai lawan. William menggangkat kepalanya. Tatapannya yang dalam dan sedingin es menyapu pemandangan di luar jendela istana. Ia memahami sepenuhnya bahwa kata NL tersebut dapat memicu peperangan hidup dan mati yang dipenuhi darah serta air mata. Namun, ia disebut telah siap mengambil kembali segala sesuatu dari perempuan yang diyakininya telah menghancurkan keluarganya. Keputusan William yang mendadak dan tanpa kompromi untuk menghentikan aliran dana terasa seperti pisau yang menusuk gelembung kenyamanan di sekitar Camilla dan Annabel. Di balik bayang-bayang Clarence House, kubu ratu dikisahkan segera diliputi kemarahan besar ketika mengetahui rekeningnya telah dibekukan dan namanya dikoret secara memalukan dalam laporan tahunan. Annabel Elliot segera mencari kakaknya dengan kemarahan yang meledak-ledak atas hilangnya sumber penghasilan besar yang selama ini ia nikmati. Camilla dengan sifat rakus dan kejam yang telah melekat dalam dirinya tidak bisa tinggal diam menerima penghinaan telak dari anak tirinya tersebut. Ia menyadari bahwa Pangeran William telah mulai menjalankan rencana untuk membersihkan pengaruhnya dan melakukan pembalasan. Camilla pun mengarahkan serangan langsung kepada sosok yang paling dicintai William, yaitu Putri Kate. Ia memulai dengan kampanye fitnah yang keji, memerintahkan orang kepercayaannya untuk membisikkan dan menyebarkan rumor-rumor palsu yang paling jahat kepada jurnalis tabloid dengan tujuan merusak reputasi Kate. Ia ingin menjadikan Kate sebagai sasaran ejekan publik, menyoroti latar belakangnya sebagai rakyat biasa, serta menggali detail pribadi yang dipelintir untuk mengucilkannya dalam acara-acara kerajaan. Namun, kecemburuan dan kebencian Camilla tidak berhenti pada intrik tersembunyi di balik tirai mewah. Ia ingin menunjukkan kekuasaan absolut sebagai ratu pendamping dengan mempermalukan Kate secara terbuka di hadapan dunia sebagai peringatan bagi William.
Kesempatan itu datang pada September 2025 saat istana mengadakan jamuan kenegaraan besar untuk menyambut Presiden Amerika Serikat Donald Trump beserta delegasi tingkat tinggi. Aula Megaha Istana dipenuhi cahaya terang dan sorotan kamera media internasional yang menyiarkan acara tersebut secara langsung ke seluruh dunia. Kate tampil anggun dalam gaun malam yang mewah, melangkah maju dengan percaya diri untuk menjalankan prosesi penyambutan sesuai protokol. Tepat pada saat itu, Camilla mendekatinya dari belakang dengan wajah yang tampak penuh niat buruk. Di hadapan jutaan pasang mata, tanpa ragu sedikit pun, Camilla menggulurkan tangannya dan mendorong Kate dengan kasar demi merebut posisi utama di depan Presiden Trump. Dorongan yang brutal itu membuat Kate terhuyung hampir jatuh. Wajahnya sempat menunjukkan keterkejutan dan rasa malu di hadapan publik internasional. Meskipun ia segera menguasai diri dan melanjutkan upacara dengan tenang, tindakan tidak sopan tersebut tidak luput dari perhatian William yang berdiri tidak jauh dari sana. Kemarahannya meledak seperti api dingin yang membakar habis sisa kesabarannya terhadap ibu tirinya. Pada bagian berikutnya dari upacara, ketika anggota keluarga kerajaan harus maju dan membungkuk sebagai tanda hormat, William melangkah dengan sikap tegak dan wajah dingin seperti topeng es. Ia berdiri di hadapan Camilla tanpa menundukkan kepala sedikit pun, menatapnya dengan penghinaan yang jelas. Penolakan terbuka William untuk melakukan penghormatan tradisional itu menjadi deklarasi perang yang menggema, sebuah balasan yang menghancurkan citra damai keluarga kerajaan di mata publik. Sementara itu, Camilla semakin tenggelam dalam ambisi dan kekejamannya ketika menyadari posisi kekuasaannya mulai goyah akibat kesehatan Raja Charles yang terus menurun. Sang raja tenggah berjuang melawan kanker yang ganas. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan kondisinya terkuras akibat kemoterapi yang menyakitkan. Alih-alih membiarkan suaminya beristirahat, Camilla digambarkan memaksanya untuk tetap tampil di acara publik, mengenakan pakaian seremonial berat dan berdiri berjam-jam di hadapan kamera. William menyaksikan sendiri ayahnya gemetar dan hampir tak mampu berdiri, tetapi tetap dipaksa tersenyum demi publik. Ia melihat jelas apa yang ia anggap sebagai rencana kotor. Camilla berusaha memanfaatkan sisa waktu Charles untuk mempertahankan kekuasaannya selama mungkin. Ia tahu bahwa hari Charles wafat akan menjadi akhir kekuasaannya ketika William naik takhta dan mengambil alih seluruh kendali. Perlakuan tersebut semakin menguatkan tekad William untuk menjatuhkan Camilla sepenuhnya. Menjelang akhir Februari 2026, suasana di istana menjadi semakin tegang. Kesehatan Raja Charles memburuk dengan cepat, sementara Camilla mulai merasakan ancaman kehilangan segalanya. Menyadari bahwa ia akan kehilangan akses ke kekayaan kerajaan, ia diduga merencanakan tindakan terakhir, mengalihkan aset kerajaan secara diam-diam kepada anak-anaknya, Tom dan Laura. Di sebuah kamar yang sangat terjaga di Clarence House, Camilla memanggil Annabel untuk membantu melaksanakan rencana tersebut. Target utama mereka adalah properti Ray Milhouse yang bernilai sekitar 850 miliar. Camilla menandatangani dokumen kuasa untuk memindahkan kepemilikan properti tersebut kepada anak-anaknya. Tidak berhenti di situ, Annabel juga diduga memanfaatkan posisinya untuk mengakses koleksi barang antik kerajaan, menukar perhiasan asli dengan tiruan, dan menyelundupkan barang berharga guna mengumpulkan kekayaan pribadi sebelum perubahan kekuasaan terjadi. Namun, Camilla tidak menyadari bahwa setiap langkahnya telah dipantau oleh rencana besar yang disusun William. Ia bukan lagi anak kecil yang tak berdaya seperti dulu. Dengan bantuan staf setia dan penjaga yang menghormati Putri Diana, William membangun jaringan pengawasan rahasia di dalam istana. Setiap pergerakan mencurigakan, setiap koper yang dipindahkan secara diam-diam, semuanya dilaporkan kepadanya. Titik balik terjadi ketika muncul bukti fisik yang nyata. Sebuah bros emas antik bertatahkan safir yang selalu dikenakan Camilla. Tanpa sepengetahuannya, bros tersebut telah ditukar dengan replika identik yang berisi alat perekam mikro canggih. Beberapa hari kemudian, saat Camilla dan Annabel berdebat tentang pembagian hasil,
Bros itu terjatuh dan akhirnya ditemukan kembali oleh orang kepercayaan William. Rekaman di dalamnya berisi percakapan yang mengungkap rencana mereka secara jelas. William mendengarkan rekaman itu dalam diam. Senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Bukti tak terbantahkan kini berada di tangannya. Sementara Camilla merasa rencananya berjalan lancar, William telah menyiapkan serangan balasan yang mematikan. Ia tahu bahwa hukuman paling kejam bagi seseorang seperti Camilla adalah mengungkap masa lalunya di hadapan publik. Pada pertengahan Februari 2020, sebuah upacara militer besar di London menjadi panggung berikutnya. Seluruh elit kerajaan dan media hadir. Camilla masuk dengan penuh percaya diri. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat melihat seseorang di barisan depan. Orang itu adalah mantan suaminya, Andrew Parker Bowles, yang duduk di posisi terhormat atas pengaturan Putri Anne. Kehadirannya menjadi ancaman besar, sebuah bom waktu yang siap meledak di tengah sorotan media. Tatapan Andrew tertuju pada Camilla, dingin dan penuh makna, seolah menyimpan semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Skandal perselingkuhan itu kembali mencuat. Kemunculan mendadak Andrew Parker Bowles segera menjadi alasan sempurna bagi surat kabar besar di Inggris dan seluruh dunia untuk menggali kembali skandal memalukan tahun 1993. Halaman depan dipenuhi foto Andrew dengan judul-judul mengejutkan yang mengingatkan publik tentang bagaimana Camilla telah mengkhianati suaminya demi menjalin hubungan dengan Charles, serta bagaimana Putri Diana menjadi korban tragis dari permainan cinta yang kotor. Kemurkaan publik pun meledak. Citra sebagai ratu yang penuh dedikasi dan kebajikan yang selama ini dibangun Camilla dengan susah payah runtuh sepenuhnya hanya dalam hitungan hari. Terdesak oleh gempuran media yang tak henti-hentinya mengungkit masa lalunya, Camilla dengan panik mencari perlindungan dari keluarganya sendiri. Ia berharap kedua anaknya, Tom dan Laura, akan menjadi tameng untuk membantunya menyelesaikan rencana pengalihan kekayaan kerajaan demi memastikan pelariannya berjalan mulus. Namun, pembalasan nasib datang jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ikatan keluarga di pihaknya justru hancur dari dalam akibat keserakahan yang tak terbendung. Kenangan mengerikan pada Natal 2025 kembali menghantuinya di malam-malam tanpa tidur di istana. Saat itu, di tengah tekanan yang semakin besar dari William, Camilla telah menelepon putranya, Tom Parker Bowles, sambil menangis dan memohon agar ia dan saudara perempuannya, Laura, datang ke Sandringham untuk Natal. Ia ingin menampilkan citra keluarga yang bahagia dan bersatu di depan kamera paparazzi, sebagai cara untuk meredam opini publik dan menunjukkan bahwa kubunya tetap solid. Namun, permohonan penuh perhitungan itu justru dijawab dengan penolakan dingin dan tegas dari Tom. Aku tidak akan datang ke Sandringham, dan aku tidak akan pernah muncul hanya untuk menutupi apa yang kau lakukan pada ayah tiri kita, Charles. Tom merasa muak melihat ibunya memaksa ayah tirinya yang sakit parah untuk terus bekerja tanpa henti hingga kelelahan, hanya demi mempertahankan kekuasaan. Ia juga tidak ingin namanya terseret dalam dokumen-dokumen pengalihan aset yang dianggapnya ilegal. Ditinggalkan oleh darah dagingnya sendiri, Camilla berdiri sendirian di ruangan luas dan dingin di istana Sandringham pada malam Natal. Hanya suara angin yang berdesir di jendela dan kesunyian yang menusuk yang menemaninya. Kubu yang dulu tampak solid kini benar-benar runtuh dari dalam. Keterasingan total itu mendorong Camilla dan saudarinya, Annabel Elliot, ke sudut yang sempit, menjadikannya seperti binatang yang terjebak, siap melakukan langkah putus asa terakhir dalam permainan catur hidup dan mati melawan Pangeran William. Kepanikan Camilla mencapai puncaknya saat hari-hari terakhir Februari 2026 berlalu dalam ketegangan yang mencekam di dalam istana. Namun, ia masih berpegang pada secercah harapan terakhir. Ia percaya bahwa meskipun Tom menolak datang ke Sandringham, dokumen kuasa untuk memindahkan kepemilikan Ray Mill House senilai 840 lista yang telah ia tanda tangani secara diam-diam masih bisa menjadi jalan keluar terakhir baginya. Dokumen tersebut tetap tersimpan dengan aman di dalam brankas tersembunyi di kediaman pribadi Camilla.
Kekayaan besar itu diyakini akan menjadi jaminan masa depan bagi anak-anaknya setelah Charles wafat. Namun, Camilla tidak pernah menyangka bahwa sebuah plot mengejutkan telah disusun secara diam-diam di balik bayang-bayang istana oleh orang yang paling ia percayai. Suatu malam larut di ruang kerja rahasia Pangeran William, pintu belakang tiba-tiba terbuka perlahan. Sosok tinggi masuk tanpa suara. Ia bukan agen rahasia, bukan pula pelayan kerajaan. Pria yang muncul dari bayangan itu adalah Tom Parker Bowles, putra kandung Camilla sendiri. Tom berjalan mendekat, wajahnya menunjukkan kelelahan dan penderitaan seorang anak yang terpaksa mengkhianati ibunya. Namun tatapannya tetap tegas. Ia meletakkan sebuah amplop kulit tebal di atas meja. Di dalamnya terdapat dokumen asli surat kuasa pemindahan Ray Milhouse, lengkap dengan tanda tangan Camilla, serta kode kombinasi brankas pribadinya. Pengkhianatan dari darah dagingnya sendiri menjadi pukulan mematikan bagi Camilla tanpa ia sadari. Tom menatap William dan menyatakan bahwa ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kebobrokan moral ibunya dan bibinya, Annabel Elliot. Ia muak melihat bagaimana ibunya memanfaatkan anak-anaknya untuk menguras kekayaan kerajaan, dan ia tidak dapat menerima tindakan kejam memaksa Raja Charles yang sakit parah terus tampil di depan publik. Tom memilih berpihak pada keadilan. Ia menyerahkan seluruh bukti kuat kepada William dengan imbalan satu janji. Setelah Camilla dihukum, William tidak akan menuntut secara pidana atau menyita aset pribadi sah milik Tom dan Laura. Dengan kesepakatan rahasia ini, kubu Camilla runtuh sepenuhnya dari dalam. Senjata terakhirnya kini hilang, direnggut oleh anaknya sendiri. Kini, William memegang dua bukti paling kuat. Rekaman suara dari Bros Sapphire yang mengungkap rencana jahat, serta dokumen asli yang membuktikan pengalihan ilegal aset senilai 880.000 rupiah. Semua langkah telah siap, perangkap besi telah dibuka, menunggu saat yang tepat untuk menutup dengan presisi tanpa ampun. Sementara itu, Camilla dan Annabel masih terjebak dalam ilusi kekuasaan. Ia tetap mengenakan pakaian mewahnya, bersiap tampil di gala kerajaan internasional, yakin bahwa dirinya masih mengendalikan permainan. Ia tidak menyadari bahwa kejayaannya akan segera berakhir. Gala berlangsung megah di aula istana, diterangi lampu kristal raksasa, dan dihadiri ratusan tamu elit serta media internasional yang menyiarkan langsung. Camilla masuk dengan senyum percaya diri. Mahkota berkilau di kepalanya, diikuti oleh Annabel. Saat ia melangkah ke podium untuk berbicara, William memberi isyarat kepada tim teknis. Tiba-tiba, seluruh sistem audio mati. Aula besar itu tenggelam dalam keheningan yang mencekam. Camilla mencoba berbicara, tetapi mikrofon tidak berfungsi. Sekejap kemudian, layar LED raksasa menyala. Rekaman mulai diputar. Pertama, video saat jamuan kenegaraan tahun 2025. Menunjukkan Camilla mendorong Kate secara kasar di depan publik. Bisikan marah mulai terdengar di antara para tamu. Lalu, rekaman suara diputar dengan jelas di seluruh ruangan. Kita harus menguras Charles sebelum William mengambil alih. Suruh Tom dan Laura menyembunyikan dokumen itu. Jangan sampai terbongkar sebelum kita menghabiskan semua dana. Camilla membeku di tempat. Wajahnya pucat, penuh ketakutan dan rasa malu yang luar biasa. Ia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Annabel di bawah podium gemetar, menyadari bahwa semuanya telah berakhir. William kemudian melangkah maju dengan wibawa seorang raja. Ia melemparkan amplop berisi dokumen asli ke kaki Camilla, seperti vonis atas keserakahannya. Atas perintah langsung William, petugas keamanan kerajaan segera menahan Annabel. Di depan seluruh hadirin, ia dicabut semua haknya, aset ilegalnya disita, dan ia diusir dari istana dalam kehinaan total. Bagi Camilla, hukuman yang menantinya jauh lebih berat. Beberapa hari kemudian, setelah Raja Charles wafat, William naik takhta dan mengambil alih kekuasaan penuh. Ia mengeluarkan keputusan tegas. Camilla dicabut dari seluruh gelar sebagai ratu pendamping. Seluruh aliran keuangannya dibekukan, dan ia diasingkan ke sebuah pondok terpencil di Skotlandia.
Ia kehilangan segalanya, uang, kekuasaan, sekutu, bahkan dukungan dari anak-anaknya sendiri. Perempuan yang pernah memegang kendali kini menjadi sosok yang terasing, tanpa suara dan tanpa kekuatan. Di balkon istana, di bawah sinar matahari era baru, Raja William dan Putri Kate berdiri berdampingan, disambut sorakan ribuan rakyat. Kebohongan, pengkhianatan, dan keserakahan telah berakhir. Keadilan bagi Putri Diana akhirnya ditegakkan. Sebuah era baru yang menjunjung transparansi, kehormatan, dan kesetiaan pun dimulai.